Materi pembelajaran berkaitan dengan kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara atau biasa disebut dengan ekspor impor. Kompetensi inti 3 terkait dengan pengetahuan. Nah, di mana siswa diharapkan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara atau ekspor impor pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, dan sebagainya. Nah, lain halnya dengan kompetensi inti 4, yakni keterampilan, yang dimana siswa diharapkan menyajikan hasil analisis tentang perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Dan juga siswa diharapkan memiliki keterampilan dalam mengumpulkan data perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Untuk kompetensi dasar pengetahuan atau KD3, siswa diharapkan mengkaji kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara atau ekspor impor. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan atau KD4, siswa diharapkan menyajikan hasil kajian tentang kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara atau ekspor impor. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran project based learning, yang dimana pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan suatu proyek atau kegiatan sebagai media, yang dimana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi agar dapat menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Tujuan pembelajaran dilakukan melalui diskusi dan menggali informasi. Misalkan, seorang pendidik memperlihatkan atau memberi tugas kepada peserta didiknya untuk mencari video terkait dengan kegiatan perdagangan ekspor impor, atau bisa juga pendidik memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk membaca buku yang relevan dengan kegiatan perdagangan ekspor impor. Nah, setelah peserta didik melihat video tersebut dan membaca buku yang relevan dengan kegiatan perdagangan ekspor impor, maka peserta didik berdiskusi dan mampu menelaah manfaat kegiatan perdagangan ekspor impor dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan juga peserta didik diharapkan mampu menganalisis tujuan dilakukannya kegiatan perdagangan ekspor impor secara mandiri dan bertanggung jawab yang mereka pahami dari video yang ditontonnya maupun buku yang telah dibacanya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan faktor pendorong dalam kegiatan perdagangan ekspor impor secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, peserta didik juga mampu mengkaji prinsip kegiatan perdagangan ekspor impor secara mandiri. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan juga mampu dapat menguraikan data kegiatan perdagangan ekspor impor, baik yang peserta didik lihat dari video yang telah dinontonnya maupun buku yang telah dibacanya yang relevan dengan kegiatan perdagangan ekspor impor. Berikut materi-materi pembelajaran terkait dengan kegiatan perdagangan atau ekspor impor. Nah, yang pertama, manfaat kegiatan perdagangan ekspor impor. Nah, manfaat ekspor
yakni memperluas lapangan kerja serta menambah devisa negara. Sedangkan manfaat impor memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, serta memperoleh bahan baku. Selanjutnya, tujuan dilakukannya kegiatan ekspor-impor ini ialah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, serta menambah devisa negara dalam guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Namun, jika kedua istilah kegiatan tersebut dipilah, maka keduanya memiliki tujuan yang berbeda, namun tetap saling berkaitan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor meliputi: 1. Selera konsumen untuk barang-barang yang diproduksi di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. Dan yang terakhir, nilai tukar atau kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli sejumlah mata uang asing. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu data kegiatan perdagangan ekspor impor. Dapat dilihat ke slide berikutnya.